Halo, selamat malam pemirsa. Selamat datang di The Prime Show. Saya Aiman Wicaksono, saudara. Dan kita akan menyaksikan nanti bagaimana kemudian sidang kasus pembunuhan Yosua hari ini yang memunculkan sebuah fakta baru. Kesaksian Richard Eliezer yang secara detail menceritakan detik-detik sebelum Yosua dieksekusi hingga meninggal mengenaskan. Tapi saudara, saya menemukan sebuah misteri yang belum terungkap hingga kini, yakni siapa yang menembak bagian kepala belakang Yosua yang menurut hasil otopsi membuatnya tewas seketika. Berikut pernyataan saksi kunci Richard Eliezer. Melihat posisi korban. Melihat, yang mulia. Saudara berhadapan-hadapan. Berhadapan, yang mulia. Saudara arahkan kemana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakannya, saya sudah tidak. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh, yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang saja. Begitu, yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu, yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, EFS ini langsung maju, yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak, yang mulia, ke arah almarhum. Itu Berapa kali saudara FS nembak? saya sudah tidak ingat kalau yang berapa kali dia tembak, yang mulia. Saudara tidak ingat berapa kali saudara FS nembak? Bagaimana cara saudara FS menembak? Ke arah bawah, yang mulia. Coba saudara praktekkan. Korban di mana waktu itu? Di Sudah lantai? jatuh, yang mulia. Sudah jatuh, tengkurap. Tengkurap, yang mulia. Oke. Jadi dia kan di sini, yang mulia, di depan samping saya. Dia langsung maju ke depan, kokang senjata, langsung ke samping tangga itu langsung tembak, yang mulia. Dua tangan, yang mulia. Berdiri di posisi nembak. Berdiri, masih berdiri itu, yang mulia. Ada fakta yang menarik, saudara, yakni proyektil dan selongsongnya ada, tapi senjatanya hingga kini hilang. Eliezer sempat menyebut Verdi Sambo lah yang menembak kepala belakang Yosua untuk mengakhiri hidup Yosua. Sementara pengacara Eliezer menduga senjata sengaja dihilangkan untuk menghapus jejak pembunuhan oleh Verdi Sambo. Peluru yang masuk di badan almarhum ya. Tadi kan kita menanyakan, kan satu di punggung identik dengan Glock dari milik Richard Eliezer. Tetapi yang di otak itu kan tidak diketahui. Berarti kan ini sesuai dengan pernyataan kami sebelumnya terkait dengan senjata, bahwa yang peluru yang di otak itu bukan dari senjata dari Richard Eliezer. Tidak hanya soal siapa yang paling bertanggung jawab atas tembakan terakhir yang membuat Yosua tewas. Belakangan juga terdapat kejanggalan. Tertulis nilai uang 100 triliun rupiah di rekening atas nama Yosua. Saudara, saya akan coba bacakan karena saya mendapatkan secara eksklusif ini yang tidak beredar di media manapun, yang tanpa ada coretan. Yang nanti saya akan tunjukkan. Saya sebutkan saja ya. Terhadap transaksi pengguna jasa sebagai berikut. Nama Nofrian Syah Yosua. Tempat tanggal lahir Jambi 20 November 1994. Pekerjaan Polri, alamat di Sukamakmur, Muaro Jambi. Nomor rekening saya sebutkan ya, 1296 249462. Nilai nominal 99 triliun 999 miliar 999 juta 999.999, artinya 100 triliun kurang 1 rupiah. Ini yang saya garis bawahi. Jenis transaksi debit. Sudah ada di sebelah saya, ia adalah Glenn Tumbelaka, Ketua Lembaga Misi Reclassering Republik Indonesia, LMRRI. Bung Glenn, ya. Apa kabar? Sehat selalu? Baik, sehat-sehat. Saya tahu Anda yang pertama kali kemudian membacakan soal ini.
Saya ingin Anda menerjemahkan dulu, tapi sebelum Anda menerjemahkan soal ini, saya bertanya dulu, apa sih LMRRI, Lembaga Misi Reclassering Republik Indonesia? Ya, jadi Lembaga Misi Reclassering Indonesia itu sebuah LSM, ya. Mulai beraktivitas itu dari tahun 1945. Sejak Indonesia merdeka? Ya, pendirinya 2 orang, satu Profesor Dr. Mustopo Bragama, Ya. dan yang kedua adalah Bapak Tubagus Ibnu Fajar Gunadi. Beliau ini ikut mengawal Bung Karno sama Bung Hatta dari Rengas Dengklok ke Pegangsaan untuk proklamasi. Dan misinya pada waktu itu adalah sampai sekarang masih sama. Sama, Apa? reclassering. Bisa Anda jelaskan? Reclassering Jadi itu apa? reclassering itu kalau di Kamus Bahasa Indonesia tuh dijelasin, tindakan pengembalian kepada masyarakat. Apapun itu. Apapun. Jadi gini, sebenarnya targetnya adalah orang-orang yang tidak berdaya lah. Oke, Ya korban dan lain sebagainya, atau orang-orang terpinggirkan. Iya, ya, cuman ada satu keunikan bahwa yang termasuk di situ adalah narapidana. Oke. Nah, sementara kalau urusan narapidana itu kan kita bicara hukum pidana. Itu sebabnya tata cara kita melayani narapidana ini diatur di Oke. dalam KUHP. Jadi intinya beginilah, bahwa Anda mengadvokasi hak-hak orang yang terpinggirkan, Betul. korban dan lain sebagainya, Betul. yang hilang, diambil paksa atau yang lainnya. Oke, saya masuk ke sini. Boleh, silakan. Apa yang mau Anda advokasi dari surat ini terhadap Yosua? Jadi waktu ini kan saya terus terang jadi viral tuh karena waktu di podcast Inang, iya kan? Mbak Irma Huta Barat ya? Mbak Irma Huta Barat itu ajak saya podcast dan tanya tentang ini pendapat Oke. saya gitu, karena memang Inang itu kan tahu saya ini aktivis untuk HAM, Ya. ya kan? Jadi saya cuma kasih pendapat aja terus terang, Oke. ya kan? Dan saya lihat di sini banyak keanehan. Oh ini saya boleh lihat ya, Boleh. ini yang Anda punya asli ya, saudara nih. Ini dicetak di kertas Di yang rumah. Oke, tapi kertasnya kertas art paper dia. Ya, art bagus. paper ya. Bagus ini. Supaya apa jelas aja. Oke, ini ada 2, ini 1. Jadi lengkap ini. Ini saya. Oke, baik. Pembahasan Baik. saya. Saya Jadi boleh kalau lihat dong. Ya boleh silakan. Eksklusif saudara di The Prime Show ya. Nanti saya akan tunjukkan ini ada beberapa lembar ya. Iya. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah apa yang mau Anda bela di sini? Pertanyaan saya langsung gini deh. 100 triliun ini kan sempat PPATK menyebutkan. Saya akan tunjukkan pada Anda saudara. Pernyataan dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pak Ivan Yustia Vandana, yang menyatakan bahwa itu adalah pagu, batas. Ketika seseorang ingin atau pihak bank ingin membatasi dari jumlah yang dibukukan. Dibukukan ya. Maka digunakan 99 triliun, itu dianggap sebagai nilai yang hampir mustahil. Tapi Anda melihat sebagai hal yang lain. Ini bukan pagu. Ini uang ada kok. Ini punya Yosua, begitu? Dinyatakan di surat begitu. Menurut saya ya. Mana buktinya? Gitu. Karena gini. Kalau Jadi, kita sebentar. Jadi ada uang yang dianggap sebagai hampir 100 triliun 100 rupiah triliun. itu di rekening Yosua. itu ditulis soalnya. Oke, kita baca di Ditulis. sini. Iya kan? Berita Gitu acara loh. penghentian sementara transaksi. Ini kan Betul. berita acara penghentian sementara transaksi. Iya. Tidak disebutkan misalnya dia punya uang dan lain sebagainya. Di mana kemudian yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan uang Yosua di situ. Hampir 100 triliun. Gini. Di sini kan seperti yang tadi Aiman bacain. Ya. Ya kan? Istilah rincian detail tentang rekening mana yang transaksinya dihentikan sementara. Iya kan? Ya. Gitu loh. Di sini kan ada beberapa kolom ya, nama segala macam. Iya nggak? Nah, kemudian sampai di kolom nomor rekening. Ya. Tadi udah dibacakan. Terus nilai nominal. 99 triliun Tadi sekian. udah dibacakan. Jenis transaksi debit, Debit. ya kan? Debit itu artinya kalau dari sisi kita ngambil dong. Iya, kalau kita nasabah, Iya, kalau ambil. kita di debit kan berarti keluar. Keluar. Iya kan, kalau kita ditransfer kredit kan. Betul. Kalau sisi bank apa? Bank kalau kasih duit apa? Kasih Debit duit. juga. Kredit. Oh, mohon maaf ya, kredit. Betul. Iya kan? Iya. Debit itu masuk. Debit itu masuk. Jadi ini maksudnya masuk. Masuk. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun Iya. rupiah. Ya.
Anda menggunakan kata kuncinya, ada angka di sini, 99 triliun, dan ada jenis transaksinya adalah debit. Iya. Kalau Dan seandainya batas... ada masalah uangnya, RP-nya ada. Betul. Dan istilahnya penghentian sementara transaksi ini transaksi uang kan, Ya, bukan istilahnya emas, betul. bukan bensin. Dan ini uang bukan masuk beras. karena di Ini sini ada disebutkan rupiahnya. informasi lain terkait transaksi tidak ada. Tidak ada Dan ada kata yang tadi saya garis bawahi, debit. debit, Disitulah Anda mencurigai bahwa ada uang di sini. uang masuk. Tapi kalau pihak BNI sudah mengatakan seperti itu, PPATK mengatakan seperti itu, ada apa? Jadi gini, kalau saya melihatnya, kalau kita bicara surat BNI Anda lagi, berbeda dengan lembaga negara nih, termasuk mungkin juga kepolisian. iya, gini. Kalau dilihat dari surat, jadi ini kan lampiran, berita acara ini lampiran, ya kan? Di sini, nah itu kan ditulis lampiran satu berkas, ya. Nah, jadi berdasarkan surat PPATK nomor sekian ini, ya kan? Itu menunjuk saudara surat tersebut di atas perihal pada pokok surat. Ya. Dengan ini kami sampaikan berita acara penghentian sementara atas rekening saudara dengan data sebagai berikut. Nama Nofriansah Yosua. Nomor rekening ada Nomor dua. rekening ada 2. Ya, di sini ada 2. Yang tadi 1 ya, sini ada 2. Itu 1. Alamat dan sebagainya. Ini aja udah aneh nih. Kenapa aneh? Kenapa? Kenapa aneh? Karena lampiran cuma 1 berkas. Harusnya? Kalau 1 berarti 2 berkas. Oh, ini dengan yang tadi ya. Atau di sini tulis 2. Ini janggal. Ini janggal. Dan Anda tetap mencurigai bahwa ada uang Saya coba bilang sejumlah di sini tersebut. BNI terledor. Mereka nggak menjaga diri. Ya kan? Kalau memang angka 99 ini adalah kode, BNI boleh toh. Ya, meskipun sudah dibantah juga oleh pihak BNI, kita juga sudah mencoba mengundang dari pihak BNI, tapi tidak bersedia untuk bergabung, dan kita juga sudah mengundang dari pihak PPATK juga tidak bersedia untuk datang, meskipun dari mereka kita sudah mencoba untuk mengajaknya ke sini. Tapi saya ingin supaya imbang, saya harus kemudian menyampaikan juga dari pihak BNI, saya akan minta produser nanti untuk menyampaikan apa pernyataan dari pihak Bank BNI ya. Ini adalah Oki Rushartomo, Corporate Secretary BNI, yang menyatakan bahwa dokumen tersebut ya merupakan dokumen berita acara penghentian sementara transaksi bank yang dibuat sesuai dengan peraturan lah berdasarkan PPATK nomor sekian. Disampaikan 25 November 2002 oleh Oki Rushartomo, Corporate Secretary BNI. Jadi 2 lembaga nih. 1 lembaga keuangan yang bernama BNI, yang kedua lembaga intelijen keuangan yang bernama PPATK membantah itu semua. Meskipun Anda punya pendapat yang lain karena dari surat-surat yang Anda pelajari. Jadi gini, karena ini udah ditanggepin sama corporate, Ya, ini berarti BNI pusat tahu, yes, iya kan? pasti. Jadi bukan hanya kantor cabang Cibinong, ya kan? Di sini saya juga kutip gitu loh. Istilah Oki itu menjelaskan bahwa dokumen tersebut harus dibuat sesuai. Harus dibuat sesuai dengan syarat dan format yang diatur dalam Sesuai dengan apa maksudnya? ini angka itu. Oh, Iya kan? angka real maksudnya? Bukan angka yang 99 itu. Iya, itu angka real itu kan? Menurut BNI emang harus ditulis begitu. Sini. Oh, oke. Iya kan menurut Oki siapa tadi Iya, iya. corporate secretary. Tapi Nah, menurut PPATK ya bahwa angka itu adalah praktek yang lazim dilakukan di perbankan. Apakah itu lazim sama harus sama? Kalau itu sesuai peraturan, kepala PPAT bilang itu aturan. Kalau lazim kan kebiasaan. lazim kebiasaan. Bisa iya, dibikin, tidak. bisa enggak? Betul. Gitu. Jadi sebenarnya BNI itu punya pilihan mau tulis full atau yang realnya. Oke. Tapi apakah kemudian pertanyaan begini? Sayang sekali PPATK tidak di sini. Nanti saya akan tanyakan kepada ahli pencucian uang, Mbak Yenti Garnasi. Apakah kemudian setiap orang yang hendak kemudian diblokir rekeningnya, katakanlah seperti itu, selalu dengan angka 100 triliun rupiah? Enggak. Katakanlah misalnya yang saldonya cuma 100 ribu, 50 ribu, apakah juga harus 100 triliun rupiah? Itu tentu pertanyaan. Enggak. Ada punya data soal itu? Nanti kita akan kembali ke Anda bersama dengan juga Mbak Yenti dan juga pengacara dari Brigadir Yosua almarhum, yakni Yonatan Baskoro. Kami akan segera kembali, saudara. Tetaplah bersama kami di The Prime Show eksklusif.